Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran dalam kegiatan ekonomi. Langsung saja, dalam kegiatan ekonomi terjadinya permintaan dan penawaran. Apa itu penawaran dan apa itu permintaan? Permintaan merupakan sejumlah barang dan jasa yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran merupakan sejumlah barang dan jasa yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan dan penawaran digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas suatu barang atau jasa serta dapat menjadi acuan dalam melakukan analisis ekonomi makro terhadap pelaku ekonomi. Seperti gambar yang ada di papan tulis, dalam kegiatan ekonomi di pasar, permintaan dan penawaran pasti terjadi. Permintaan yang dipinta oleh konsumen dan barang yang ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor permintaan. Faktor permintaan itu yang pertama, adanya perilaku konsumen atau selera konsumen. Yang kedua, ketersediaan dan harga barang. Dan yang ketiga, pendapatan atau penghasilan. Dan masih banyak lagi faktor-faktor permintaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penawaran. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi. Yang kedua, tujuan produsen. Yang ketiga, tingginya pajak penjualan. Dan yang keempat, perkiraan harga barang. Bunyi hukum permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak jumlah barang atau jasa yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sedangkan hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin banyak jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, kita akan membahas pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, ada beberapa pelaku yang terlibat di dalamnya. Para pelaku ekonomi terdiri dari produsen, distributor, dan konsumen. Namun, secara khusus pelaku-pelaku utama di dalam perekonomian adalah rumah tangga, perusahaan, pemerintah, koperasi, dan masyarakat luar negeri. Yang pertama adalah rumah tangga atau household. Merupakan suatu kelompok masyarakat yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kegiatan utama rumah tangga adalah konsumsi. Oleh karena itu, rumah tangga disebut juga sebagai rumah tangga konsumsi. Selanjutnya adalah perusahaan. Perusahaan merupakan badan usaha yang menjelaskan suatu kegiatan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Nah, perusahaan ini berbeda dengan rumah tangga. Kegiatan utama perusahaan adalah berproduksi. Nah, oleh karena itu, perusahaan disebut juga rumah tangga produksi. Selain jenis kegiatan ekonomi, perbedaan mendasar antara rumah tangga dan perusahaan terletak pada tujuannya. Tujuan utama rumah tangga adalah memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Yang ketiga adalah pemerintah atau government. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Dalam perekonomian, peran utama pemerintah adalah sebagai pengatur. Pemerintah bertanggung jawab agar kegiatan perekonomian berjalan lancar. Dalam menjalankan peranannya tersebut, pemerintah berwenang untuk membuat kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atau asas kekeluargaan. Selanjutnya adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri termasuk pelaku ekonomi yang penting bagi perekonomian karena berhubungan dengan transaksi luar negeri. Maka dari itu, masyarakat luar negeri dapat melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan konsumsi dan kegiatan produksi. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan interaksi antar ruang terhadap negara ASEAN. Nah, perubahan ini diakibatkan dua faktor. Nah, yakni yang pertama adalah perubahan ruang interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama adalah faktor alam, yang kedua faktor geologi, dan ketiga faktor ketersediaan sumber daya alam. Selanjutnya adalah perubahan ruang pengaruh perkembangan teknologi. Yang pertama, teknologi transportasi. Teknologi transportasi saat ini itu berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan di udara. Namun
dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat kesamaan yang tinggi. Namun, alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin masih dapat dijumpai dan bertahan sampai saat ini di negara-negara ASEAN seperti pedati, delman, dan becak. Nah, contoh alat transportasi tradisional dan modern, gerobak sapi, dan kereta cepat. Selanjutnya adalah teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi itu memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan masa lalu, ketika komunikasi masih menggunakan surat yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Nah, dalam teknologi komunikasi itu terjadinya perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Yang pertama adalah aspek sosial. Aspek sosial itu bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, maraknya perdagangan manusia, kerjasama luar negeri semakin mudah. Sedangkan ekonomi, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan. Selanjutnya, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Dalam bidang budaya, terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Selanjutnya, keamanan. Nah, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.